Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Li faqatil majnun, untuk menyembuhkan gila. Untuk menyembuhkan orang gila. Majnun itu orang gila. Wa tab'idis syaitan, dan menjauhkan setan. Menjauhkan syaitan. Bulan puasanya ada setan lah. Nah ada nafsu kita, yalah, nah ada nafsu kita. Nafsu lebih bersangatan daripada setan. Ya, hawa nafsu kita, kita perangi hawa nafsu kita. Jadi ini amalan untuk menyembuhkan gila, menyembuhkan orang gila dan menjauhkan daripada syaitan. An Abi Mas'ud qol, dari Ibni Mas'ud qol, beliau berkata, man qara'a arba'a ayatin min awal suratil Baqarah wa ayatil kursi wa ayatain ba'daha wa salasa ayatin min akhiriha lam yuqribhu wala ahlahu yawma idin syaitanun. Ini kalau salah barisnya padahi. Ini bahwa ahli-ahli nahu aja nih. Ahli nahu. Ustadznya kan ingat lagi. Lawas kada belajar nahu. Wala syai'un yukrihuhu wala tuqra'u ala majnunin illa afaqa. Dan dari Ibnu Mas'ud qol, beliau berkata, barang siapa membaca 4 ayat dari awal surah Al-Baqarah, dari Alif Lam Mim, terus Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kemana tuh? Hudal lil muttaqin. 4 ayat. Terus wa ayatul kursi, membaca ayat kursi. Apa ayat kursi? Allahu la. Wa ayatain ba'daha. Apa setelah ayat kursi? Lillahi ma fis sama. Lain. Setelah ayat kursi ada sambungannya 2 ayat situ. Nih menghafal Quran. Terus wasalah ayatin dan 3 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Ini banyak nih. Yalah. Berarti 4 ayat awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Mungkin lillahi, ya kah? Lillahi ma fis sama. Sampai akhir. Kita baca itu, bacanya bujur-bujur juga. Yalah. Kada sembarangan baca. Kan belajar, yalah, belajar baca Quran, hafalannya hafalan Al-Qur'annya bujur-bujur. Namun bacanya salah, tawakan setannya. Apa ajarnya? Bacaannya salah. Nah, lam yuqribuhu, tidak mendekati dia dan tidak juga keluarganya. Yauma idzin, hari itu, syaitanun, setan. Setan kada mau berparak pada hari itu. Waktu itu, yauma idzin, waktu itu. Kada ada berparak setan. Ya tadi asalkan bacanya pas, hati-hati. Kita alhamdulillah di pondok kita belajar nangaran baca Quran nang bujur. Kalau di luar, kalau kada belajar, misalkan kita di luar, andaikan kita di luar sekolah SD, terus SMP atau sanawiyah, kada ada ngaji ke rumah, wahai apa? Kayak apa caranya belajar Qur'annya bujur? Kada kau bujur. Karena orang tarawih payahnya jadi imam. Bacaan salah. Nah, ini kan bacaan salah. Jadi ibaratnya bacanya baik-baik. Maka tidak mendekati dia setan. Keluarganya terjaga daripada syaitan. Wala syai'un yukrihuhu, dan tidak sesuatu yang dia benci. Nang kita kada ketuju, kada mau mendekat. Napa nang kada ketuju?
Banyak kayak leh. Hah. 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 Nang kita benci, kada mau mendekat. Misalkan kalau di luar, misalkan orang berdagang, nang kada ketujuh apa? Kada payu. Kada payu, kada ketujuh. Sedih kada payu. Ya Allah, mudahan payu jangan, jelah. Ini orang-orang berdagang kayak itu. Jadi namun membaca ini, insyaallah payu jadinya. Wala tuqra'u ala majnun, dan tidak dibaca atas orang gila illa afaqa, kecuali sembuh. Ini Ibnu Mas'ud memadahkan ilah. Mujasidin itu faedahnya membaca surah nang itu. Membaca tadi awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat setelahnya, dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Anil Hasan, panjang nih Pak. Terus sedikitnya sampai mana nih? Anil Hasan, daripada Al Hasan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul Qur'ani, paling afdalnya Quran adalah as-suratu, surah, allati, yang yuzkaru fiha, disebut padanya Al-Baqarah. Jadi surah Al-Quran yang terafdal dipadahkan adalah surah Al-Baqarah. Wa a'zamuha, dan paling besarnya, paling agungnya di dalam surah Al-Baqarah, ayatun, adalah ayat, satu ayat. Ayatul kursi adalah ayat kursi. Wa inna syaitana, dan sesungguhnya syaitan, la yakhruju, benar-benar keluar, minal bait, daripada rumah, yasma'u, yang dia mendengar, tuqra'u fihi suratul Baqarah, nang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah ada dibacakan surah Al-Baqarah, setan keluar. Setan keluar. Ini amalan mengusir setan. Ada misalkan ada orang kesetan-setanan, ada orang kerasukan setan, hantu atau jin. Ini jin tuh sama aja mengganggu juga ya lah. Nah, dibacakan ini, insya Allah hilang jinnya, keluar. Orang yang bisa meruqyah. Kalau anak dulu pernah di Madura dibawai. Jadi yang dibaca surah Al-Baqarah, dibagi misalkan santrinya berlima, ada baca surah Al-Baqarah bertiga, terus ada nang baca was-samai wat-thariq, ada nang azan, ada nang baca surah ada nang baca hizib sakron di rumah. Pas tuntung orangnya kada sadar lagi, teguring, isuknya baik. Nah, itu ibaratnya ada bimbingan guru. Kalau kita kada ada bimbingan baca itu, apa yang terjadi? Keluar aja kita, kada keluar jinnya. Ya apa? Men kada keluar, ulun yang keluar aja. Mundur aja ilah. Ada juga caranya, kita azankan di telinga. Azankan telinga kanan, komat telinga kiri, atau azan keduanya. Dia panas. Setan kepanasan mendengarkan azan. Dan apa nang misalkan orang gila kehendaki, jangan kita turuti. Misalkan orang gila jar apa? Orang yang kesetanan hendak minta misalkan banyu kopi. Yalah. Hendak napa lagi? Wadah, itu lapar ngarannya. Kisahnya gila ya lah.
Nah, misalkan kisah-kisah gila, itu kisah-kisah gila aja ini. Kenapa kehendaknya? Nah, sekalinya limbah tuntung kayak gila, sekalinya dikawinkan orang tuanya baik. Itu kisahnya aja itu kisah gilaan. Padahal hendak kawin, cuman bepadah aja. Hah? Kalau ada juga sebagian setan, orang yang gila itu mempan dibacakan bacaan-bacaan kini, umpat juga membaca. Nah, ini nangalih ini. Kita membaca, bujur ini bacaan ke kita. Ini setannya kenapa Islam mungkin ya Islam ketujuh. Ada pernah kejadian juga di Madura. Di Madura ini harat pondok di Madura. Jadi banyak kiriman dari luar. Kalau ini kalau di sini kan misalkan fitnah banyak lah fitnah ini itu sebagian pondok ada fitnahnya banyak. Kalau di sana banyak kiriman-kiriman setan, kirim-kiriman daripada dukun-dukun. Dibaca kenapa aja umpatnya membaca himung. Hendak pulang Marta membaca apa? Dibacakan syair ketujuh lagi syair jar. Baca syairnya. Kada baik-baik juga kada buan ada guru-guru dalam kada mampu. Buan santri bacaan kada mampu ini binian. Udah baca apa aja umpat himungnya dibacakan. Akhirnya datang pimpinan pondok, ustadznya datang. Baik ya dah, ilah tomat aja sidin mah atasi. Sekalinya apa ujarnya sidin kesannya setan itu inya jin, inya umpat guring di pondok di selokan. Jadi ujar sidin selokannya jangan sampai rigat, jangan sampai kotor bersihi terus. Sekalinya santrinya kadang memberasihi kayak apa gitu nah, ilah. Pastinya sarik hamuk kayak ini lah rumah orang kada nyaman lagi ini kisah setan. Jin ialah jin yang mengganggu. Kalau sana kebiasaan binian nang rancak kerasukan. Wallahu a'lam bishawab sampai sini.